Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat sekarang ini masih diberikan Allah, lebih tepatnya masih dititipkan Allah Subhanahu wa taala nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan yang masih menempel di dalam dada kita masing-masing. Bukti nyatanya kita telah sempat hadir bersama-sama melakukan ubudiyah kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Banyak di antara saudara kita, saudari kita di luar sana, Allah cabut nikmat kesehatannya sehingga tidak diberikan kesempatan untuk datang ke masjid ini dalam rangka melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara dan saudari kita menangis dia sekarang di rumah sakit, meneteskan air mata, mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah oleh ustaz, para mubalik, hanya bisa meneteskan air mata di balik jendelanya, di kamar rawatnya, karena Allah cabut nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga tidak mampu ikut serta bersama kita. Dan masih banyak saudara dan saudari kita di luar sana, Allah cabut nikmat keimanannya sehingga betapapun azan Isya yang dikumandangkan oleh muazin, betapapun para mubalik, para ceramah, dai menyampaikan ajaran, menyampaikan himbauan tentang agama Allah, mereka hanya hilir mudik, hiruk pikuk di luar sana, tidak tahu apa yang akan dia lakukan, apa yang dia cari. Niscaya Allah telah mencabut nikmat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Kita sebagai umat hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih Allah titipkan nikmat keimanan serta kesempatan tersebut, makanya kita hadir, kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nak tagaso puasa Ramadan lah hampir 20 lah. Iya 20 lah. Ibu-ibu lah baga puasa. Dah 20 hari. 10 baru. 3 balik hari. Lah 3 balik hari. Nak tagaso dah. Sebentar lagi lebaran lurang lah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam bulan suci Ramadan ini telah banyak para ustaz, buya-buya menyampaikan kepada kita tentang hadis, dalil dan firman tentang pentingnya puasa Ramadan ini, yang selalu kita dengar terngiang-ngiang di benak kita. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, mewajibkan kita tentang puasa. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan puasa, bulan membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi bulan Ramadan selain membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membentuk mental kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya akan membahas tentang salah satu fungsi Ramadan, salah satu fungsi bulan yang penuh berkah ini, yakni menciptakan manusia yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang sabar, pasti pikiranku mengarah kepada bencana, gampo, kematian, dan lain sebagainya. Padahal sabar itu diterangkan bulan Ramadan ini juga bulan sabar. Syahrul sabrut, bulan kesabaran. Kenapa
bulan kesabaran? Karena umat manusia dilatih. Yang tadinya halal tuh makan pagi halal, minum wak tengah hari sedang ange-ange itu minum halal yang tadinya. Tatkala masuk bulan Ramadan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mental kesabaran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kuat mental kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci inilah dilatih sehingga nantinya kita setelah keluar Ramadan ini menjadi umat manusia bertakwa dan penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153 halaman 23 satu baris dari bawah sebelah kanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah ampunan kepada Allah dengan cara bersabar dan mendirikan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita. Di dalam ayat lain juga diceritakan, apakah orang beriman ini hanya diucapkan dari mulutnya saja? Aku telah beriman kepada Allah. Aku telah melakukan syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Telah aku ucapkan itu. Apakah itu saja yang dikatakan orang beriman? Dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Manusia, umat manusia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengetes mental keimanan serta kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.